Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Di tutorial sebelumnya, saya sudah menunjukkan cara menggunakan fungsi dasar dari sebuah software yang sangat lengkap bernama Airtable. Airtable adalah software yang memungkinkan kamu membuat atau mengimpor lembar data dari komputer kamu. Airtable juga memungkinkan kamu membuat database dan secara keseluruhan ini adalah spreadsheet database yang merupakan gabungan antara fitur-fitur database, tapi diterapkan untuk membuat spreadsheet. Software ini punya beberapa bagian yang berbeda. Ada yang namanya field. Field ini mirip dengan sel pada spreadsheet, dan ada berbagai fungsi berbeda yang sudah saya jelaskan di bagian pertama tutorial. Kalau kamu belum menonton yang itu, saya sangat menyarankan untuk nontonnya dulu. Hari ini, kita akan mengecek beberapa fungsi yang lebih mendalam yang ditawarkan oleh Airtable. Kita akan menggunakan proyek yang sama seperti di video pertama, dan kita juga akan menggunakan beberapa fungsi lain supaya kamu bisa memaksimalkan penggunaan software ini. Seperti yang kamu lihat di sini, kita sedang menggunakan versi gratisnya. Kita sedang dalam masa percobaan, tapi kalau kamu ingin menggunakan versi berbayar dari software ini, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Tapi hari ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan semua fungsi gratis yang ditawarkan oleh software ini. Jadi, saya akan menghilangkan wajah saya supaya bisa menunjukkan layar saya dengan lebih jelas. Sampai ketemu di akhir video. Jadi, ini adalah proyek yang dibuat oleh Airtable menggunakan AI saat pertama kali kita membuat akun. Ada beberapa field berbeda di sini yang bisa kita cek. Yang pertama namanya Central Park Tower, Green Value Eco Resort. Ini adalah beberapa proyek konstruksi yang dibuat oleh software karena kita sudah menentukan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan konstruksi. Ada beberapa deskripsi di sini, tanggal mulai dan selesai, anggaran untuk field tertentu, fase di mana field tersebut berada, jadwal visualisasi supaya kita bisa lebih paham cara kerja fieldnya, beberapa tugas terkait, desain terkait, inspeksi, dan pengadaan. Saya akan menyembunyikan beberapa bagian ini karena saya ingin menunjukkan hal lain yang bisa kamu lakukan dengan software ini di video ini. Saat ini, informasinya disusun dalam beberapa tabel yang berbeda. Ini sangat mirip dengan cara kerja Excel. Di video sebelumnya, kita sudah mengimpor spreadsheet ini, satu spreadsheet yang saya punya di komputer saya. Jadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah menghubungkan beberapa field yang berbeda. Saya akan mengajarkan kamu cara membuat relasi dengan field link, bagaimana menggunakan link tersebut untuk membuat sesuatu yang disebut lookup, dan kemudian bagaimana melakukan perhitungan menggunakan alat lain yang disebut rollup fields. Pertama-tama, kita akan membuat linking records menggunakan Airtable. Link fields pada dasarnya membuat hubungan antara record di tabel yang berbeda. Mereka memungkinkan kamu menghubungkan berbagai record dan mengakses data dari tabel yang saling terkait, menyalurkan data tersebut untuk mengelola berbagai bagian proses, dan mengurangi redundansi di dalam spreadsheet dan database kamu. Untuk melakukannya, kamu bisa pergi ke Field Project di sini. Kamu bisa klik tanda plus ini. Kamu bisa cari link to another record, dan kamu bisa tentukan tabel mana yang ingin kamu hubungkan. Misalnya, saya ingin menghubungkan spreadsheet yang udah saya impor. Setelah kamu membuat field, kamu bisa memilih dari berbagai bagian spreadsheet yang diimpor atau yang kamu buat menggunakan software tersebut. Saya akan menggunakan field total price di dalam spreadsheet itu, dan saya akan menambahkannya. Jadi seperti yang kamu lihat di sini, dia mengimpor sheet 1, yang ini di sini, dan di dalam sheet 1, dia mengimpor bagian yang disebut precio total. Itu artinya total price dalam bahasa Spanyol. Kalau kita pergi ke sheet 1, kita bisa lihat itu adalah tab yang ini, yang kedua. Jadi kalau kita klik tanda plus di sheet 1, lalu kita pilih salah satu opsi yang ada di spreadsheet itu, misalnya yang pertama, cookies, maka harganya akan diimpor ke field kedua di sini. Dan kalau kita pilih yang lain, nilainya juga akan dijumlahin. Kita bisa melakukan itu untuk semua bagian berbeda dari spreadsheet tersebut. Jadi, seperti yang kamu lihat, dia menghubungkan data tertentu dari spreadsheet dan field tertentu ini untuk ditambahkan ke dalam proyek ini. Ini sangat membantu kamu untuk mendapatkan informasi dari bagian lain proyek, dan kamu tidak perlu lagi membuka spreadsheet itu secara khusus, melihat nilainya, lalu menuliskannya secara manual.
Kamu bisa menghubungkannya, jadi kalau ada perubahan di spreadsheet, di sini juga akan ikut berubah. Misalnya, kalau kita mengubah nilai harga di spreadsheet aslinya, kita pilih yang lain, lalu kembali ke projects, nilainya juga akan otomatis berubah di sini, karena mereka terhubung. Ini sangat membantu, jadi kamu tidak perlu lagi, sekali lagi, mengubah nilainya secara manual. Mereka terhubung, dan nilainya otomatis berubah. Sekarang, kita akan melihat fungsi lain yang namanya lookup. Field lookup memungkinkan kamu akses dan menggunakan konten yang disimpan di satu record yang terhubung untuk digunakan di record terhubung lainnya. Untuk melakukannya, sekali lagi, kamu klik di sini pada tanda plus. Kita ketik lookup. Kita klik opsi yang ini di sini. Kita bisa memberi nama apa aja sesuai keinginan. Misalnya, kita akan menamainya lookup 1 dan kita perlu memilih field yang akan dihubungkan dengan lookup. Kita akan klik sheet 1. Kita bisa memilih, sekali lagi, nilai ini yang sebelumnya kita gunakan dengan opsi linked dan kita bisa membuat fieldnya. Jadi sekarang, opsi lookup ini akan menampilkan persis seperti apa nilai total harga yang ada juga. Jika kita mengubah sesuatu di field pertama ini, maka akan ikut berubah juga di bagian lookup-nya. Jadi, kolom pencarian bisa memakai konten dari satu catatan, tautan ke catatan lainnya. Ayo buat lagi. Lihat ke atas lagi. Kita bisa pilih bidang lain sekarang. Misalnya, kita ingin menggunakan field yang terhubung dengan unit, dan kita dapat membuatnya, dan field tersebut akan menampilkan informasi yang tersimpan di bagian spreadsheet ini, yaitu field unit. Jadi, informasi tersebut juga terkait dengan bagian-bagian spesifik dari proses ini. Angka ini menunjukkan unit ini, angka yang lain menunjukkan unit yang lain, dan yang satu lagi menunjukkan unit yang lain juga. Angka tersebut terhubung ke kolom tautan, dan kolom tautan itu terhubung ke spreadsheet yang udah kita impor. Seperti yang bisa Anda lihat, Anda bisa menambahkan sebanyak mungkin kolom pencarian agar Anda tidak perlu memasukkan semua informasi itu secara manual, dan semuanya bisa terhubung secara otomatis lagi. Untuk bagian terakhir dari tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan fungsi lain yang disebut kolom rollup. Kolom-kolom ini digunakan untuk melakukan perhitungan, dan mereka membuat agregat dengan memanfaatkan fungsi rumus pada sel-sel tertentu dari catatan yang saling terhubung. Untuk melakukannya, sekali lagi kita klik tanda plus di sini. Kita bisa menulis rollup, kita bisa memilih sumber rollup-nya. Sekali lagi, saya akan menggunakan spreadsheet yang saya impor, jadi sheet 1. Saya akan menggunakan kolom khusus yang bernama Final Price, dan saya akan membuat kolom tersebut. Sekali lagi, rollup digunakan untuk melakukan perhitungan, jadi pada dasarnya ini menjumlahkan semua data penting ke dalam satu kolom saja. Jika kita, misalnya, mengubah nilainya lagi di sheet asli kita, misalkan harga kue keringnya bukan 18.600 tapi 20.000, lalu kita kembali ke proyek, semua informasinya akan otomatis berubah, sehingga sesuai dengan kolom yang terhubung, kolom lookup, dan kolom rollup kita. Ini hanyalah cara lain untuk mempermudah hidup Anda, agar kolom tersebut secara otomatis menjumlahkan nilai-nilai dari kolom sebelumnya yang sudah Anda pilih. Itulah pada dasarnya cara menggunakan 3 fungsi lanjutan ini di dalam Airtable. Setelah Anda memahami kegunaannya, sangat mudah untuk menghubungkan informasi tertentu dari satu database dan satu spreadsheet ke yang lain. Dan seperti yang sudah saya katakan beberapa kali di video ini, fitur ini sangat membantu, jadi Anda tidak perlu mengetik semua informasi secara manual, karena softwarenya akan secara otomatis menghubungkan informasi ini dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda mengubah sumbernya, hasil akhirnya juga akan ikut berubah. Sekali lagi, jika Anda ingin menggunakan versi berbayar, Anda bisa mengakses link afiliasi di kotak deskripsi di bawah. Seperti biasa, senang sekali bisa bersama kalian di sini. Nama saya Santiago. Terima kasih banyak udah nonton tutorial ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya kamu bisa cek berbagai video lain yang kami punya. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!